Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Boleh lambaikan tangan kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita atas sambut saja di atas segala macam. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Selamat sore Bapak yang baik. Sungguh sore hari ini Tuhan kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Saat ini kami ada semua karena kasih kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami semua Tuhan. Saat ini Bapa kami mau bawa hati kami dengan penuh kerinduan. Kami percaya Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Biar melalui kerinduan kami ini Bapa, puji dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sambut Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Bersyukur, saya juga bersyukur pakai udang ini karena habis dari tempat ini nanti malam ada acara puncak perayaan Nyepi. Kebetulan saya diminta untuk hadir sebagai narasumber dari Kristiani ya. Sudah, kita bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini juga kita bersyukur bahwa ini adalah masuk minggu ketiga bulan Maret. Berarti masih ada 9 bulan lewat 1 minggu untuk kita bisa melewati tahun 2022. Di tengah situasi kita tidak tahu sampai kapan keadaan yang akan kita hadapi. Bagaimana, apakah betul-betul kita akan menikmati bahwa Omikron ini menjadi endemi di Indonesia, dan tetapi juga ketika itu pun sudah terjadi pasti ada penyesuaian. Bahkan kalau kali hari ini kita melihat, mendengar bagaimana perkataan orang, obrolan mereka, hampir banyak orang yang mengeluh keadaan. Tidak ada yang mengatakan, wah hari ini saya diberkati, bersyukur. Maka ada rulitannya. Saudara, sedikit sekali yang bisa begitu. Orang dulu ribut karena harus ada PCR, ribut harus ada swab ketika naik kereta, naik pesawat. Sekarang ketika semuanya dibebaskan tanpa swab pun orang ribut lagi. Kenapa? Karena nanti kalau naik pesawat bebas gak diswab, tapi gak ketahuan siapa yang Omikron, siapa yang tidak. Saudara perhatikan, ini ribut. Kemarin ada orang yang telepon sampai setengah jam dengan saya dan berkata begini, Pak Daniel, saya tuh udah habis pikir loh, cucu saya itu sampai betul-betul diprotek, gak boleh keluar dan tidak mau keluar akhirnya keputusannya. Tapi yang heran itu adalah cucu saya, dua-duanya anak saya semua kena COVID. Sudah berarti yang tertutup, yang tidak pernah bergaul pun bisa kena. Sudah, jadi di mana tempat yang aman? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama begitu banyak pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi kalau kita melihat kondisi seperti apapun, firman Tuhan berkata tentang kita ini, kata Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memberikan satu jaminan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah memberikan standar untuk bisa kita menikmati kelimpahan. Tuhan tidak pernah memberikan standar secara duniawi untuk kita diberkati Tuhan. Itulah makanya ada pertanyaan, kenapa di begitu banyak orang-orang susah yang ada di Israel, tetapi Tuhan justru membimbing Elia untuk datang ke Janda Sarta. Ketika banyak orang-orang yang sakit kusta di Israel, tetapi Tuhan mengizinkan Elisa untuk menyembuhkan Naaman yang orang jauh. Apakah tidak ada di Israel orang yang susah, di Yahudi orang yang susah? Kenapa Yesus datang ke Samaria? Kenapa Yesus datang ke Gerasa? Apakah di Israel juga nggak ada orang gila? Kenapa? Karena yang ada di Israel waktu itu menganggap standar iman mereka itu lebih dari negara-negara yang lain. Standar iman bahwa Allah hanya bagi mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa orang di luar yang mengaku mempercaya kepada Tuhan seringkali ditemukan memiliki iman yang lebih hebat daripada orang yang lebih banyak mendengar firman Tuhan. Kenapa ada begitu banyak yang kelihatannya setia kepada Tuhan, tetapi imannya tidak memiliki standar bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini secara khusus kita akan belajar dari kitab Amsal ini, bagaimana kita bisa menikmati pergumulan-pergumulan dan menikmati jawaban dalam hidup kita yang terdapat di dalam kitab Amsal. Saudara, di dalam bahasa Ibrani Amsal itu disebut dengan mashal, artinya apa? Ucapan orang bijak. Ucapan orang yang bijak atau ucapan orang yang berhikmat, perkataan orang yang berhikmat. Istilah mungkin kalau di peribahasa dalam kita, peribahasa orang-orang bijak. Nah, penulis kitab Amsal ini paling banyak memang ditulis oleh Raja Sulaiman atau Raja Salomo sebagian besar. Ada juga oleh Agur bin Yek, ada juga oleh Lemuel, tetapi juga ada juga yang sebagian kecil
Amsal pasal 25 ayat 1, kemudian pasal 29 ayat 27 itu dikumpulkan pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Yang lain pada abad 10 sebelum Kristus, 1000 tahun sebelum Yesus. Lalu ayat berikutnya ada yang lain adalah abad ke-7 sebelum Kristus, kurang lebih tahun 700-an. Nah, apa tujuan kitab Amsal ini? Kalau coba kita akan belajar bersama-sama membaca dari Amsal pasal 2, Amsal 1 ayat 2 sampai ayat 7. Saya mohon relawan ada siapa yang berani dan siap membacakan Amsal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal 1 Ya. 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tujuan Amsal ini, Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara perhatikan di sini, ada satu hal yang menarik di situ adalah baiklah orang yang berpengertian, baiklah orang yang bijak. Saudara perhatikan kenapa ada baiklah orang yang berpengertian, orang yang bijak. Karena orang yang menganggap diri bijak itu justru tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah menambah pengetahuan. Kenapa? Karena dia merasa paling pintar, dia merasa paling hebat. Orang-orang yang sudah merasa dirinya lebih hebat, lebih menguasai, ketika dengar khotbah pun dia akan membentengi. Kenapa? Waduh, paling khotbahnya seperti ini. Dia sulit menerima masukan dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa diri lebih bijak. Amsal 1 ayat 2 sampai 7 ini tujuan penulisan kitab Amsal, kalau saya menyimpulkan di sini adalah untuk memberikan hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak. Perilaku yang bijaksana, perilaku yang benar-benar orang bisa memahami keadaannya, sehingga orang dapat hidup berkenan kepada Tuhan dan manusia. Amsal ini ditulis bagi orang supaya dia berkenan bukan hanya kepada Allah, tetapi berkenan kepada Allah dan manusia. Hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada manusia. Tidak mungkin hubungan yang baik kepada Allah, dia mengaku hubungannya baik, tetapi dengan sesama manusia hubungannya tidak baik. Tapi bisa jadi orang yang hubungan baik dengan sesamanya, tetapi juga dengan Tuhannya tidak baik. Tetapi Amsal ini adalah begitu luar biasa. Saudara perhatikan, dengan demikian berkat Tuhan akan dilimpahkan. Kenapa? Kepada orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Hari ini pada belajar bagaimana kita menikmati berkat kasih karunia bagian yang kedua ini, kita akan belajar secara khusus dari Amsal pasal yang ketiga, bagaimana ada 6 kunci berkat kasih karunia yang mau Tuhan berikan kepada kita dalam kondisi apapun. Sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini kita mau belajar hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena banyak orang membatasi kuasa Tuhan, membatasi bagaimana Tuhan tolong di dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang merasa kok begini ya. Hari Sabtu yang lalu saya 1 semester belum bayar loh, saudara. Tapi ternyata bilang paling karena orang dalam tidak diumumkan. Ternyata diumumkan, saudara. Yang belum bayar namanya ini termasuk saya. Rasanya piye gitu kan, belum bayar kan. Dan saya coba nanya, minimal berapa? Disebutkan angka 2-3 juta. Ya udahlah, Tuhan saya, karena sejak 0 hari Minggu belum bayar, maka Senin nggak bisa kuliah. Coba bayar kan di hari Minggu, tapi akhirnya Tuhan izinkan hari Minggu itu saya bayar. Setelah bayar 5 juta, ternyata ada WA, Abah sudah bayar 20 juta. Lah kenapa? Karena Abah sudah bayar 5 juta, maka kampus mensubsidi 15 juta. Saya bilang, kok kemarin tulis yang 15 kan saya tidak malu dulu gitu ya. Saya perhatikan itu cara bagaimana di tengah-tengah begitu, tapi Tuhan kasih penghiburan.
Saudara, dahsyat Allah yang begitu luar biasa. Nah, berkat apa yang akan didapatkan ketika kita belajar dari kitab Amsal bahwa kasih karunia Allah ternyata resepnya itu ada di dalam firman Tuhan. Berkat-berkat kita mau diberkati dalam kondisi apapun juga, firman Tuhan itu sudah memberikan standar. Yang pertama, saudara, berkat menuju umur panjang bukan karena namanya umur panjang. Umur panjang kan umur panjang, ya. Bisa saja umur panjang umurnya pendek. Saudara perhatikan, berkat umur panjang, saudara, biasanya kita dengar bagaimana cara orang memiliki umur panjang. Mungkin diet makanan yang baik, iya kan? Di dietnya, wah ini harus dijaga betul loh, ukuran gulanya segini, ya. Makanya orang habis dari dokter malah kemudian banyak ke dapur terus. Begitu ditanya kenapa ke dapur terus, kata dokter harus sering-sering ngecek gula, ya. Saudara, jadi malah sering ke dapur, ya. Kenapa? Saking stresnya, setiap hari diukur terus, cek darahnya. Akhirnya kehidupannya juga gak nyaman. Makanan diatur, minumnya diatur, kalorinya diatur, begitu banyak. Ada juga mungkin dengan cara apa? Olahraga yang baik. Ada olahraga yang rutin terus supaya umurnya panjang. Tapi kita tahu ada orang olahraga juga bisa saja langsung umurnya juga pendek. Kita perhatikan nih, vitamin. Hari ini kan vitamin, zaman dulu vitamin C hanya IP yang kecil. Ya, sekarang macam-macam vitamin C saja. Kalau kita tanya ke apotek mau beli vitamin C-nya mereknya apa? Gitu kan. Vitamin D dari mulai D1000, D5000, D10000. Begitu banyak kita pilihannya untuk kita menikmati suplemen di dalam kehidupan ini yang harus kita minum sebagai makanan tambahan. Tujuannya adalah supaya kita memiliki umur panjang. Apakah itu salah? Tidak, itu memang tidak salah. Kenapa? Karena itu adalah dunia, oleh karena hikmat yang dari Tuhan kepada orang-orang yang bijak. Seminar makanan, seminar hidup sehat, bagaimana ada senam di mana-mana. Tapi perhatikan di sini Tuhan bilang ada resep Tuhan yang tidak bisa dilupakan oleh manusia, yang itu merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati sebagai kunci menuju kepada kehidupan umur panjang dan sejahtera. Sebab di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang hidup berumur panjang bukan hanya panjang umurnya, tetapi umur panjang, hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa menjadi berkat, hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Umur panjang tapi kalau tidak pernah bergaul kan juga tidak bermanfaat. Umur panjang tapi kalau sama sekali tidak pernah ada berkat bagi tetangga aja buat apa? Umur panjang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan Alkitab dengan jelas sekali, perhatikan di situ ada satu hal yang luar biasa. Kata firman Tuhan, obat-obat yang lain, ada obat yang paling manjur. Kata firman Tuhan, apa obatnya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya perhatikan, sebab semangat yang patah itu akan meremukkan tulang. Ada hati yang gembira. Saudara, dari hati yang gembira itu akan memunculkan muka yang gembira juga. Dari muka yang gembira maka metabolisme tubuh kita juga akan menjadi baik. Dan tentu akan membuat semuanya menjadi sehat. Saudara perhatikan di sini, resep firman Tuhan yang diajarkan oleh Raja Salomo adalah menghormati orang tua. Ayo anak-anak sekarang hormat sama orang tua. 1, 2, 3, hormat. Menghormati orang tua ternyata itu adalah resep umur panjang. Iko besok bangun pagi langsung mami bangun siap berat sama suami. Kata badan dia menghormati orang tua itu umurnya panjang. Menghormati orang tua. Perhatikan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sekarang arti menghormati orang tua itu apa? Vio, arti menghormati orang tua apa? Tidak membantah. Oh, tidak membantah. Bu Heri, Vio suka membantah atau tidak? Menghormati orang tua
Apalagi Nopang membantu orang tua apa? Bu Nopang. Apa? Tidak berkata kasar. Tidak berkata-kata. Berkata kasar. Berbantah-bantah. Berkata kasar memaki orang tua. Memaki orang tua. Ya. Apalagi tidak atau menghormati orang tua. Apa? Nurut. Ya, saudara perhatikan, menghormati orang tua. Alkitab bilang di sini, menghormati orang tua janganlah engkau melupakan ajaranku. Nurut ajaran orang tua, sebab nggak ada orang tua yang akan dilumpuhkan ke anaknya. Orang jahat pun dia pasti tidak akan, mungkin ini pencuri katakanlah kelasnya polsek, lalu bilang kepada anaknya, nah besok kalau udah gede bapak ini cuma pencuri tingkat polsek, maka kamu itu naiklah polsorinya tingkat polda. Kan tidak ada. Pasti orang tua itu pengen anaknya baik-baik. Wah, supaya terkenal bapak itu tingkat polsek itu kalau mencuri mau digebukin, nah capek. Yang aman itu pencuri tingkatnya mabes, terkenal, hukumannya pendek, gak akan kemudian digebukin gitu. Tapi gak ada. Begitu anak itu dilahirkan dan besoknya syukuran, pasti beritanya itu adalah telah lahir anak yang kedua, anak yang pertama. Semoga anak ini menjadi anak yang berkenan kepada Allah dan manusia, berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Saudara perhatikan, ini doa, ajaran. Dia mulai mengajarkan, ketemu dengan orang dikasih, bilang apa nak? Terima kasih. Mengajarkan yang begitu, walaupun kalau sudah tua kadang kita lupa berterima kasih. Ya, saudara perhatikan, ada orang yang hanya tahunya terima bersih, sulit untuk berterima kasih. Saudara perhatikan di sini berikutnya, kalau kita belajar berikutnya apa lagi? Selain jangan melupakan ajaranku, kata firman Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nurut ajarannya, memelihara saran, nasihat orang tua. Memelihara itu bukan ditulis, disimpan dan direkam. Memelihara itu masuk ke dalam hatinya, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap nasihat dari orang tua, dari pengajaran dari orang tua, sebab orang tua itu memang tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Maka kalau ini dilakukan, firman Tuhan mengatakan karena panjang umur dan lanjut usia, bukan hanya panjang umur dan lanjut usia, sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Inilah yang disebut berkat kasih karunia. Yang pertama yaitu panjang umur. Paulus menyebutnya bahwa menekankan bahwa atau pentingnya hormat kepada orang tua sebagai syarat utama untuk panjang umur dan bahagia. Kalau kita ingin panjang umur dan bahagia, hormatilah orang tua kita. Ya. Hanya panjang umur bisa, bahagianya itu sebab walaupun bagaimana orang yang selalu salah, mungkin tidak jujur, itu tidak akan pernah nyaman. Saudara, hal ini sebenarnya juga sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20. Dalam hukum Taurat disebutkan bahwa hormatilah orang tuamu. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan berkat apa? Berkat menuju popularitas. Siapa yang gak ingin populer? Kita mungkin sering menyebutkan bahwa bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkan. Bersama-sama katakan, bila kau yang membuka pintu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkan.
dari Tuhan. Dunia mengajarkan untuk bisa populer adalah wajah yang cantik mungkin, atau wajah yang ganteng. Padahal wajah cantik, ganteng itu malah kadang-kadang paling boros karena biaya perawatannya lebih mahal. Kalau yang jelek kan dirawat sama saja, ya kan? Untuk mempertahankan cantiknya kemudian dirawat terus lebih mahal. Dulu bedaknya hanya pipa. Ya sekarang ada Wardah, ada Garnier, macam-macam. Perempuan paling banyak mulai dari alas bedak, pelembab, bibir, sini, ini, itu banyak sekali. Biaya semua itu supaya bercara jalan diajari suara yang hebat. Kenapa? Sebab kalau suaranya merdu itu mungkin bisa terkenal nanti. Ternyata burung yang paling merdu suara juga burung hantu, yang bunyinya hanya kukuk. Sudah perhatikan di sini. Berikutnya apa? Keterampilan yang memukau. Orang bisa terkenal. Ya ada acting, modeling, musik, olahraga, juga kekayaan melimpah membuat orang kemudian menjadi terkenal supaya bisa populer. Kemarin ada Crazy Rich ya, yang orang kaya itu namanya betul-betul orang gila betul, orang kaya gila betul ya. Sekarang kita akan terjebak ke situ. Anak-anak muda akan dibawa ke dunia halu, dunia bayangan. Saudara perhatikan. Maka kalau kita sering pengen mengejar mimpi kan diperbanyak tidur, supaya hanya dalam tidur mimpi kan ini cuma kalau tidur. Kalau nggak tidur kan tidak ada mimpi. Dunia sekarang mengajarkan tentang metaverse. Bagaimana orang bisa olahraga tapi hanya avatarnya yang olahraga, orangnya tidur di rumah. Orang bisa ibadah tapi bayangannya saja avatarnya ibadah, orangnya tidur di rumah. Dulu saya pernah bilang begini, banyak orang yang aneh, uang asli diberikan uang yang palsu. Sekarang dengan model metaverse ini banyak orang yang kemudian dia menjual tanah yang asli untuk membeli tanah palsu yang ada dalam bayangan. Uang yang banyak diberikan dengan uang yang hanya senang membuat orang menjadi senang. Tapi senang juga Pak, kenapa sekarang ada sarung tangannya juga. Di sana salaman, kita juga merasa salaman juga. Saudara perhatikan, orang akan membawa kenapa nanti bisa populer dengan seperti itu. Tapi Salomo mengajarkan bagaimana kita menikmati promosi dari Tuhan, bagaimana kita menikmati berkat kasih karunia yang hanya datangnya dari Tuhan, yang membuat kita bisa dikenal, bisa terkenal, bisa kemudian menjadi orang yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Kita baca ayatnya 2-3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan. Terus berikutnya, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada. Terus apa berikutnya? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara, kalau kita ingin mendapatkan kasih dan pandangan atau kasih dan di sini kata penghargaan dari Allah dan manusia, syaratnya menurut firman Tuhan, kalau kita pengen terkenal, kalau kita pengen dipromosikan oleh Tuhan, kita memang bisa dengan segala keahlian kita mencapai popularitas itu bisa, karir bisa baik. Tapi untuk bisa mempertahankan posisi di atas itu karakter yang harus kita miliki. Dan karakter itu hanya bisa dibangun ketika firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyebutkan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Meninggalkan itu tidak ada di dalam hidup kita selama kasih karunia itu menaungi kehidupan kita. Minggu depan kita akan belajar 2 minggu lagi tentang kasih karunia. Minggu depan kita akan belajar kasih karunia demi kasih karunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan tinggalkan, jangan meninggalkan itu. Kita jangan ada, tidak ada di dalam hidup kita. Siapa sih kasih itu? Allah adalah kasih. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, pasti kita punya karakter yang rindu terus mengasihi Tuhan. Begitu kita mengasihi Tuhan, masa kita akan mengasihi sesama. Kalau itu ada di dalam hidup kita, kata firman Tuhan, engkau akan mendapatkan penghargaan, engkau akan mendapatkan kasih dari Tuhan.
Lalu yang berikutnya, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hati. Bukan ditulis di dinding, bukan ditulis di buku saja, tetapi ditulis di dalam loh hati kita. Ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, begitu luar biasanya firman Tuhan menyebutkan kalau ingin terkenal, kasih dan setia ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Kalau hari ini kita hanya mengandalkan pengen terkenal dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan gaya kita, tanpa merendahkan diri di hadapan, tanpa kesetiaan, bisa terkenal, tetapi bisa itu tidak langgeng. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di sini. Nasihat Salomo ini sebenarnya jauh atau melebihi dari pemikiran manusia. Ya kan, melebihi batas pemikiran manusia. Kasih dan setia akan kata firman Tuhan akan harus ada dalam hidup kita, melebihi nasihat Salomo. Kasih dan setia akan membawa seseorang jadi berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia saja membuat berkenan, tetapi kepada Allah dan manusia. Nah, saudara perhatikan di sini, hal ini dapat dipahami kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia atau tidak seorang pun yang suka terhadap penipu. Tidak ada seorang pun yang suka terhadap orang yang suka pendusta atau bohong. Apakah ada bohong kecil? Bohong sedikit. Dosa nggak kalau bohong sedikit? Sedikit juga bohong. Kita perhatikan. Orang yang memiliki kasih dan kesetiaan akan populer di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini kata firman Tuhan. Perhatikan di awal di hadapan Allah. Kenapa? Karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Pasti sudah perhatikan, kasih karunia Allah akan mempromosikan orang yang memegang kasih kemurahan dari Tuhan. Ini berkat kasih karunia. Nah, berkat yang ketiga adalah berkat keberhasilan. Saudara, dunia seringkali menghirau atau tidak menghiraukan cara yang benar. Kenapa? Karena orang berpikir yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga kadang orang untuk memperoleh keberhasilan muncul slogan, tujuan menghalalkan segala cara. Segala cara dilakukan supaya berhasil, segala cara dilakukan supaya sukses. Cari yang haram sulit, apalagi yang halal. Nah, demi untuk berhasil, kadang segala cara dihalalkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberhasilan. Itulah makanya seringkali tipis haram dengan halal itu, baik dengan tidak baik itu. Kenapa? Lah kan terpaksa, Pak. Kalau terpaksa itu boleh. Tidak bisa sebenarnya. Saudara perhatikan, Salomo sangat berbeda mengajarkan kepada umat Tuhan, kepada kita. Kita baca firman Tuhan 2:3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap, terus, dan janganlah bersandar kepada, akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Salomo menyebutnya di sini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa dengan segenap hati? Karena ada banyak orang percayanya nggak dengan segenap hati. Apalagi segenap jiwa, perhatikan dia keseluruhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita jangan bersandar kepada kemampuan kita. Saudara, pengalaman kita sebagai jemaat yang ada, kita punya pengalaman dengan Tuhan yang begitu hebat. Setiap Natal kita menentukan anggarannya dulu, menentukan apa yang akan dilakukan dulu. Setelah itu yang kita kerjakan apa? Doa, puasa. 1 bulan kita doa puasa. Tujuannya apa?
supaya menyerahkan rencana Natal yang sudah kita susun itu bukan menjadi rencana kita, tetapi menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Allah yang berdaulat itu bekerja dan mengerjakan segala sesuatunya. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita punya pawang hujan. Secara dunia kita punya Tuhan yang mengatur. 22 tahun kita Natalan, pada saat waktu Natal belum pernah terjadi hujan. Walaupun sebelumnya hujan deras, setelahnya juga hujan deras. Kita juga tidak pernah kekurangan. Tuhan beri hikmat untuk itu. Mulai 1 September kita nabung 200 rupiah per orang per hari. Kecil kan memang, tapi kalau dikumpulkan itu ternyata memberkati. Hikmat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Itulah makanya kata Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hebatnya kita, suatu kali kita akan jatuh juga. Dan Alkitab bilang di sini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan meluruskan jalan itu bukan jalannya lurus begitu saja. Artinya apa? Tuhan akan mengantarkan kita kepada rencana yang terbaik, waktu dan karahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, sukses di hadapan Allah itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi tujuan menghalalkan segala cara itu sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Kasih karunia akan mendatangkan berkat yang ini adalah yaitu berkat keberhasilan. Dan itu tidak pernah dibatasi oleh keadaan seperti apapun di sekeliling kita. Mau sukses mau berhasil ditentukan hubungan kita dengan Tuhan kita. Kenapa? Sebab Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana janda Sarfat itu memiliki iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Ketika dia membuatkan berkati roti itu buat Elia terlebih dahulu, maka dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia tidak pernah kekurangan makanan sampai musim hujan berikutnya. Kenapa? Punya iman. Beda dengan Petrus, awalnya dia punya iman, tetapi dalam perjalanannya dia mulai melihat ke dalam dirinya. Dia mulai melihat angin yang bertiup di sekelilingnya, mulai melihat air yang gelombang di bawahnya, mulai melihat petir yang di atasnya, sehingga kemudian dia imannya kurang, lalu kemudian menjadi tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kata firman Tuhan, dalam tiap putusan yang penting yang kita ambil, Tuhan harus diikut sertakan. Kayak kita bersyukur kita punya Tuhan. Ya, ada yang istilah kita sering menyanyikan kan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu besertaku. Yuk. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah berkat menuju kesehatan. Dunia mengajarkan bagaimana tips kita bisa sehat, ya, menuju hidup yang sehat. Ada khusus dokter gizi ya, betul ya Mbak Nova ya. Kedokteran pun ada fakultas kedokteran, ada jurusan gizi, jurusan keperawatan, jurusan dokter saja. Walaupun kalau ke dokter kadang dokternya yang suka bingung sama saya. Kenapa? Karena kalau ditanya bapak keluhannya apa, saya bilang saya kesini sakit tanya dokter kok tanya saya gitu. Ya, iya kan? Gitu. Lagian saya ajarkan kepada jemaat tidak boleh mengeluh lah. Saya sekarang harus mengeluh. Dan perhatikan, ada banyak cara. Itu tidak salah memang ajaran itu. Berkat itu tidak salah. Tapi Amsal pasal yang ketiga, saudara, dengan tegas memberikan berkat kasih karunia kesehatan yang luar biasa. Yang itu pun bukan berarti harus ditinggalkan. Itu kita lakukan gak ada masalah. Memang itu baik karena hikmat yang Tuhan berikan ke dokter, ke para medis, ke ahli-ahli gizi, ahli kesehatan.
Tapi ada satu hal yang Allah ajarkan dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8. Mari kita baca 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Dan saudara perhatikan di sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap dirimu lebih hebat dari yang lain. Ada orang sombong itu dua ya. Saudara, orang kecewa itu kenapa sih? Orang kecewa itu dengan siapa? Dengan yang kenal. Kalau di jalan ada orang lewat tidak langsung kita tidak nanya kita juga, kita nggak kecewa. Saya lagi di pos ronda ada orang lewat itu, nggak kecewa. Kenapa? Nggak kenal kok. Tapi tiba-tiba Mbak Ferry lewat, saya sedang duduk, mungkin kan kecewa. Kenapa? Dia kenal. Orang yang kecewa itu sebenarnya ingin dihargai. Yang minder juga sama, sebenarnya ingin dihargai juga. Baik yang sombong maupun yang minder ini sama-sama sebenarnya orang yang ingin dipuji, orang jaim sebenarnya. Ya, saya nulis status kan, aku yang baperan atau kamu yang kebangetan sebenarnya. Ya, dua-duanya kan sebenarnya. Sampai ada orang saking bingungnya kecewa dengan yang lain, harga hati itu 2 miliar loh. Aku kasih sama kamu, kok kamu sia-siakan? Hatiku dikasih sama kamu gitu ya, kok sia-siakan? Saudara, banyak orang yang kecewa dengan kehidupannya. Banyak orang yang tidak nyaman dengan hidupnya, sehingga membuat itu kemudian menjadi tidak sehat, tidak nyaman. Orang yang kecewa, orang yang tersakiti, orang yang berperan, orang yang mudah tersinggung, dia kan gak nyaman. Sebenarnya dia belum sembuh terhadap dirinya sendiri. Dia belum sembuh terhadap kehidupannya. Makanya kata Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Kenapa? Kenapa? Karena kadang kita menjadi kecewa, menjadi sakit hati itu bukan karena orang, tapi karena kita. Bukan pada masalahnya sebenarnya, tetapi kepada kitanya sendiri yang belum beres antara diri kita dengan diri kita dan dengan Tuhan. Membuat kita tidak bisa nyaman di dalam hidup ini. Sulit dinasehati, sulit diberikan petunjuk. Kenapa? Dia sudah ketika jawab itu sudah menikmati jawabannya. Sudah ada dulu untuk beralasannya. Saya perhatikan di sini. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, kenapa? Karena kita merasa kita butuh Tuhan. Maka kita tahu tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Manusia tidak bisa melihat, orang tua tidak bisa melihat, tapi Tuhan tahu. Bahkan Tuhan berkata, Dia tahu mendengar lebih banyak, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dia sanggup menjawab doa kita jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang belum pernah didengar telinga, yang belum muncul dalam pikiran kita, yang belum timbul di dalam hati kita, itu Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Perhatikan, tidak disebutkan kalau kondisinya baik-baik, tidak. Dalam kondisi apapun, Alkitab selalu memberi contoh. Ketika dalam kondisi yang tidak nyaman itu, Allah bekerja dengan luar biasa. Itulah saudara dikasih di dalam Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu, kata Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Sembuh bukan hanya fisiknya saja, tetapi sembuh jiwanya, sembuh hatinya. Kalau dulu ada istilah mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi kalau roh kita yang sehat, jiwa kita yang sehat, maka tubuhnya juga sebenarnya akan menjadi sehat. Kalau saya ditanya, Pak Daniel makan kambing? Tidak. Masih makan sate? Masih. Sebab bukan sate yang membuat darah tinggi. Kadang orang kalau udah stres mikir sebelum makan udah mikir dulu kemana-mana. Kenapa mikir ini nanti jangan-jangan begini. Saudara perhatikan, ada orang yang sebutkan si kecil itu tersinggung banget kalau kecewa. Lah memang kita kecil kok mau digedein kayak apa?
Ya Mas Piko ya? Iya kan? Piko yang mana? Yang kecil, ya harus disyukurin. Sebab yang besar yang harus bersyukur sama Piko, sama saya. Sebab tidak mungkin bisa bilang besar kalau tidak ada yang kecil. Itu yang harus kita pikirkan. Akibatnya apa? Akibat ketidakterlibatan seseorang dalam dosa semacam itu, maka kesehatan akan berbuah baik. Perhatikan kata firman Tuhan, hidup akan Tuhan atau hidup yang takut akan Tuhan itu artinya apa? Menjauhi segala macam dosa. Bukan satu dosa, segala macam dosa, dosa. Di antaranya apa? Dosa yang paling menonjol, dosa mabuk. Mabuk beneran, bukan mabuk-mabukan. Dosa narkoba, dosa seksual yang diuraikan begitu banyak ya sebenarnya dalam Amsal 5, Amsal 6, dan Amsal 7. Bahkan ada dosa berbohong dan ketidakjujuran. Kenapa berbohong dengan ketidakjujuran itu dipisahkan? Ananias itu udah berbohong loh. Dia niat mau memberikan kepada Tuhan, cuma dia tidak jujur. Ya, dia memberikan tetap, tapi dia tidak jujur. Kenapa? Karena dia inginnya memberikan semua, tetapi begitu tanahnya dijual ternyata harganya lebih besar, maka kemudian dia memberikannya seturut dengan yang lain, yang penting lebih besar. Kalau bohong itu sudah terang-terangan bohong. Berbohong satu kali maka menutupi kebohongan dengan menutupinya berbohong 3 kali. Minimal itu saudara. Kalau terus berdosa satu akan menutupi terus. Makanya kalau satu ditutupi, tutupnya harus banyak lagi. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Jadi semua ini tahu mau berbohong. Nah inilah kalau sekali berbohong akan terus berbohong. Kenapa? Sebab bapaknya pembohong itu siapa? Sebab iblislah bapaknya berdusta. Jadi ketika kita mau berbohong, kita bukan bapak sorgawi lagi yang menjadi bapak kita. Memang jujur itu menyakitkan katanya. Makanya ada istilah wong jujur ajur. Tapi lebih sakit lagi sebenarnya buah dari kebohongan. Begitu ketahuan maka tingkat kepercayaan orang menjadi berkurang. Saudara perhatikan, ketidakjujuran sama. Kita juga banyak kadang tidak jujur. Banyak orang yang tidak jujur. Ya sampai saya juga mengeluh, ada pengajaran yang bagi saya itu sangat menyedihkan gitu ya. Ada jemaat, pinjam ke jemaat, lalu kemudian udah ya pembayarannya dipotong dengan perpuluhanmu yang 3 bulan kamu nggak bayar. Lalu masa kita pendeta jadi debt collectornya Tuhan gitu ya. Itu pengajaran dari mana? Bagian itu urusan persembahan, itu urusan dia dengan Tuhan. Mau memberi yang penting kita ajarkan saja, memberi dan tidak itu urusan dia. Nggak perlu kita jadi penagih. Tiap bulan sekian tulis. Begitu telepon Mbak Ferry, kamu punya tagihan loh, wah kacau. Ya. Akhirnya kitanya yang ribet nanti akhirnya. Soalnya kita melebihi Tuhan. Dalam perhatikan di sini, akibat ketidakterlibatan seseorang dalam dosa justru akan berbuah sesuatu yang baik. Nah berikutnya adalah berkat kelimpahan. Siapa yang tidak ingin limpah? Rasul Yesus saja menjanjikan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dunia mengajarkan tangan harus selalu terkepal erat. Genggam setiap rupiah yang diperoleh, jangan sampai lepas kepada orang lain. Iya kan? Saya kok sudah rajin, kok gak kaya-kaya sih Pak? Ya memang kalau rajin itu menurut guru bahasa, rajin itu pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Sekarang yang terjadi bukan hemat sebenarnya, medit pangkal kaya. Padahal saudara perhatikan di sini, hikmat Tuhan beda. Alkitab mari kita baca 2-3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 10 itu paling disukai orang. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Lumbung itu apa sih? Lumbung itu kan tempat di mana makanan atau persediaan bahan pokok di situ, beras disimpan di mana? Di lumbung. Sekarang memang nggak ada lumbung, karung padi aja udah nggak ada, gitu ya. Ya kan? Beras juga nggak ada, yang penting ada nasi, nggak apa-apa. Udah perhatikan.
Tapi dan bencana pemerahan itu apa? Rumah produksi. Dulu pemerahan itu ada tempat anggur pemerahannya, lalu keluar air anggurnya. Berarti kan produksinya jalan terus, usahanya jalan terus. Apa yang dilakukannya berjalan, tidak macet. Orang lain macet, kita tidak macet. Orang lain usahanya mati, kita tidak mati usahanya. Orang lain gagal, tidak gagal kita. Tapi Tuhan syaratnya di sini katakan bukan pelit menuju kelimpahan itu. Alkitab mencatat muliakanlah Tuhan dengan harta. Wih, Pak Daniel mata duitan. Harta itu apa? Seluruh hidup kita ini harta kita sebenarnya. Kalau kita tidak punya yang lain, senyum yang manis itu harta kita. Yang biasa ramah itu harta kita. Badan sehat yang diceritakan tadi itu harta kita. Kata Tuhan, muliakanlah itu. Apalagi ketika kita punya harta berupa berkat titipan yang Allah berikan kepada kita. Kalau persepuluhan itu kan memang itu 1/10, memang hanya 1/10, dan itu bukan membayar. Orang keliru, kita sudah membayar perpuluhan, itu bukan bayar. Alkitab bilang itu mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berikan kepada kita lebih supaya kita bisa memberikannya. Tuhan memberikan bukan 90%, tetap 100% untuk kita. Dulu saya pernah pelayanan, ada orang bilang hilang, Pak, uang saya hilang. Berapa? 4 juta. Gajinya waktu itu 4 juta. Lalu karena terus dia bersyukur, tapi Pak, saya juga mohon maaf. Kenapa? Ternyata gaji saya 4 juta. Selama 10 bulan saya tidak bayar, nggak kembalikan milik Tuhan. Jadi yang hilang itu ya memang Tuhan ambil saja gitu. Bertobat sampai hari itu. Sudah perhatikan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita punya apa? Kita diberi kesehatan, ayo muliakan dengan kesehatan. Harta kita talenta, main musik, talenta apa, ayo layani Tuhan dengan segenap hati. Kita kemarin ada refreshing, ayo kita isi resume-nya, pelayanan apa yang kita mau lakukan. Tidak ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan tidak punya potensi untuk melayani Tuhan. Yang ada adalah menyimpan benih talentanya itu di bawah tanah. Kenapa? Karena merasa cuma sedikit. Padahal yang sedikit itu kalau dikembangkan menjadi besar, tapi kalau tidak dikembangkan diberikan kepada orang lain yang punya talenta. Saya ketika dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan juga bingung, tidak bisa apa-apa. Tidak pernah disuruh khotbah, tidak pernah disuruh nyanyi pujian, apalagi suruh main musik, karena memang tidak punya kapasitas. Tapi Tuhan melihat sedikit itu kemudian dikembangkan. Harta apa yang kita punya hari ini? Ayo kita berikan. Dan berikutnya dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kita mendapatkan anak-anak yang bekerja, dapatkan hasil pertama. Jangan itu buat traktir teman-temannya dulu. Berikan dulu untuk Tuhan. Kembalikan, kenapa? Itu adalah buah sulung kita. Makanya pernikahan kemarin pun kan ada buah sulung, kan persembahan sulung keluarga itu. Itu yang pertama menjadi persembahan pertama keluarga, supaya keluarga itu kedepannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, saudara perhatikan, dengan kata lain di sini melihat adanya hukum tabur tuai. Amsal 11 ayat 24, mari kita baca. 2-3. Ada yang menyebar harta. Orang duit, jajan kan ya, hemat-hemat orang duit. Padahal di rumah itu gepokannya banyak, kertas-kertas yang diikat, bukan uang kan? Yang penting orang gepokan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 10 berkata bahwa perhatikan di sini, penghambat orang tidak diberkati itu adalah penghambat orang masuk di dalam kerajaan Allah adalah kikir atau pelit. Tujuan Yesus mengajarkan, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan di sini bagaimana kita menikmati kunci keberkatan yang dari Tuhan. Nah, saudara, mari kita baca ayat yang terakhir dari firman Tuhan dari bagian ini, 2-3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Ini saudara punya barang, buku dipadatkan, melimpah keluar, orang lain menikmati. Tapi ada yang jatuh ke ribaanmu. Ribaan itu apa sih? Pangkuan kita. Jadi yang keluar pun sebenarnya balik ke kita lagi. Tuhan bilang begitu. Makanya jangan kita kemudian eman-eman. Jangan suka lah eman-eman gitu ya. Yang kayak gitu. Sayang, jangan kena penyakit Allah terus kita. Nah, berkat yang terakhir saudara, berkat menuju hidup yang kekal. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam jalan hidup orang percaya di bumi ini pasti tidak mulus ya. Tidak mustahil dia juga akan mengalami didikan Tuhan. Bukan cobaan. Kalau cobaan itu dari iblis. Tuhan tidak pernah mencobai, kata firman Tuhan. Tuhan itu menguji kita. Kalau diuji itu untuk naik kelas, kalau dicoba itu untuk menjauhkan. Pencobaan itu untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau ujian kan untuk naik kelas. Tapi orang sekarang jarang sekali yang mau lagu yang itu yang lagu-lagu lama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku rindu aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Perhatikan sih, menikmati kehadiran kita rindu. Tapi kata Tuhan, ayo uji kita dulu. Yang paling banyak kan kita menguji orang lain, menilai orang lain. Kita perhatikan di sini. Mari kita baca pesan Salomo kepada anaknya. 2:3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kalau Tuhan seperti itu namanya Tuhan sedang sayang kita. Ketika kita belok diingatkan, tidak sadar, dipukul Tuhan supaya kita balik lagi ke jalan yang benar. Tapi kadang kita tidak sadar, waktu dipukul kita panggil Allah yung, setelah sembuh lali meneh. Saudara perhatikan, lupa kita. Padahal itu cara Tuhan mendidik. Kalau kita dapat karir di sini, tiba-tiba Tuhan jatuhkan, diizinkan itu, Tuhan ingin kita berkembang lebih jauh lagi. Sebab kalau di situ kadang kita mungkin tidak berkembang. Tuhan izinkan kita buka yang lain lagi. Kenapa? Supaya kita tidak sakit hati dengan yang menjatuhkan kita. Supaya kita bisa melihat yang lain. Tidak perlu kecewa dengan orang yang membuat kita mungkin gagal. Tapi itu cara Tuhan. Kadang yang keliru menurut Tuhan itu, yang salah alamat menurut Tuhan, itu adalah justru benar menurut manusia, tapi benar menurut Tuhan. Ibrani 12 ayat 5-11 menekankan tentang didikan Tuhan yang ketika diterima rasanya tidak enak, tetapi buahnya ialah hidup yang kekal. Saya pernah menulis, jamu itu pahit waktu dimakan, tetapi menyembuhkan badan. Tapi kamu yang manis dilihat justru bikin hatinya sakit. Saudara perhatikan, kita belajar kadang-kadang gitu ya. Nah, kenyataan saya ini semua didasarkan atas kasih. Demi untuk apa? Memberikan koreksi kepada kita, supaya kita menghasilkan buah yang kekal. Bagian terakhir kita baca 2:3. Kenyataan hidup yang kita alami harus tetap dilewati. Jadi temukanlah kekuatan di dalam Tuhan Yesus yang membuat kita mampu melewatinya, yang akhirnya kita akan menikmati divine breakthrough di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin.
ada di sekeliling kami, oleh apa yang kami lihat, kami dengar saat ini Tuhan. Tapi tergantung dari komunikasi dengan Tuhan, relasi kami dengan Allah yang membuat kami bisa dipromosikan, bisa menikmati keberhasilan, bisa menikmati kelimpahan di dalam hidup ini, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Biarlah kami benar-benar menikmati firman ini Tuhan. Kami menjalaninya hari lepas hari supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman hari ini. Kami percaya Tuhan, kami orang yang diberkati bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih karunia Allah yang menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati usaha kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami hendak memberikan korban persembahan, kuduskan persembahan kami Tuhan, baik oleh kedatangan maupun persepuluhan. Bahkan kami ingin berdoa bagi rencana-rencana gereja kami ke depan. Engkau juga pasti memberkatinya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri korban persembahan, saudara.